semuanya. Gak terasa banget, ternyata udah mau 4 bulan setelah aku lahiran. Ini anaknya udah segede gini, udah mau 4 bulan ya. Iya. Dan selama ini aku menikmati sekali menjadi full time mommy. Sangat menyenangkan sih menurut aku. Oke, hari ini aku sama Kalista mau sharing sedikit tentang eksema. Apa itu eksema? Apa penyebabnya? Gimana cara menanganinya ya gitu. Dan apa aja yang aku pakai untuk menanggulangi si eksema itu. Buat kalian yang suka video aku, jangan lupa buat subscribe dan like videonya ya. Buat kalian yang nggak tahu eksema itu apa, jadi eksema itu tuh ruam-ruam pada kulit. Penyebabnya itu tuh biasanya diakibatkan oleh alergi dari bahan kimia atau zat-zat tertentu, atau bahkan juga dari susu sapi gitu. Kalau anak yang minum susu formula bisa juga kena, atau bahkan mungkin kayak ASI, tapi mamanya ada makan sesuatu tuh yang bikin dia tuh jadi alergi, juga bisa bikin eksema itu gitu. Nah, kenapa aku mau share tentang eksema? Karena tuh si Kalista sendiri juga kena eksema gitu. Dia kulitnya juga sama gitu, ada eksema. Sebenarnya tuh nggak dari lahir, jadi dia pas baru lahir itu kulitnya tuh masih mulus banget gitu, nggak ada apa-apa sampai sebulanan lebih. Sebulan tuh masih baik-baik aja, sebulanan lebih tuh baru mulai ada sedikit terus beruntusan gitu awal-awal, lalu lama-lama tuh mulai merah sampai segini ya deh ya. Lalu pernah yang sampai merah banget gitu. Itu aku di situ tuh aku kayak kaget gitu, kenapa ya? Terus tanya dokter, waktu saat kita kontrol itu kita udah tanya dokter. Pas saya dokter bilang tuh nanti akan hilang gitu. Cuman setelah sampai 3 bulan tuh itu nggak hilang gitu. Dan pas kontrol ke 3 bulan, yang berarti tuh belum lama ini, aku tuh tanya, ini kenapa sampai kok nggak hilang-hilang padahal tuh udah 3 bulan gitu. Kalau dokter bilang iya, ternyata eksemanya tuh parah juga ya gitu, sampai eksemanya tuh sampai ke Kalisa tuh sampai ke badan juga ada, terus ke tangan sini sampai ke kakinya, paha itu ada kena semuanya. Jadi tuh yang bagian lengan sama bagian paha tuh lebih ke arah kering kulitnya, dan bagian perut badannya itu tuh lebih ke arah merah-merah kayak beruntusan jadinya. Terus karena kayaknya eksemanya itu mungkin udah aku diemin gitu ya, nggak diapa-apain, jadinya tuh sampai ke kulit kepala. Jadi kulit kepalanya tuh kayak kering banget. Dokter bilang tuh namanya cradle cap. Jadi si cradle cap itu kalau aku cari-cari, aku baca-baca, itu ternyata diakibatkan oleh dermatitis seborrheic atau eksema. Ya, jadi sebenarnya tuh berawal semua dari eksemanya di muka itu, terus jadi menjalar semuanya karena aku nggak obatin gitu. Jadi penyebab eksema itu sendiri sebenarnya tuh akibat dari zat-zat tertentu yang kena ke kulitnya si bayi gitu, atau enggak susu sapi juga bisa. Kenapa lebih banyak tuh ke bayi si eksema? Karena kulit bayi kan masih sensitif banget gitu. Dan eksema itu tidak dapat disembuhkan, tapi juga tidak menular. Jadi nggak usah lebay kalau misalnya lihat orang yang kayak kena eksema itu nanti ketakutan, nanti kena juga, itu nggak mungkin. Terus sebenarnya tidak berbahaya, cuman bikin gatel aja gitu. Apalagi kan buat bayi, jadinya kan kasihan ya kalau misalnya kulitnya tuh sampai kena eksema. Sampai kena eksema gitu. Jadi lebih baik tuh ditanggulangi secepat mungkin. Nah, gimana cara aku menanggulangi si eksema itu? Jadi pertama, aku mandiin dia sekarang sehari 2 kali. Tadinya tuh cuma 1 kali. Maklum lah. Lalu yang kedua, pastikan kalian mandiinnya tuh bersih. Jadi nggak boleh ada bekas sampo, sabun gitu, nggak boleh. Dan sehabis itu pastikan kalian pakai lotion, karena kulit kering itu bikin si eksema gampang kambuh lagi.
Lotionnya itu kalau aku pakainya tuh sehabis mandi aku pakein, kan mandi pagi sama sore kan, jadi aku pakein pagi sama sore sehabis mandi. Lalu saat ganti pampers itu aku juga biasa pakein lagi, jadi kayak di touch up lagi gitu. Jadi tuh kulitnya tuh selalu lembab, karena kan kalau baby rata-rata lebih banyak di AC ya. Sehabis itu aku pastiin kalau si bajunya nggak boleh terlalu tebel. Jadi kalau baju terlalu tebal itu dia gampang kepanasan. Gampang kepanasan itu juga bikin si eksemanya gampang kambuh. Banyak deh pokoknya ribet. Terus kondisi ruangannya juga nggak boleh kotor atau berdebu ya. Dan yang pasti nggak boleh terlalu panas atau nggak boleh terlalu dingin. Tapi lebih baik dingin daripada panas gitu. Kalau panas tuh lebih gampang kambuh. Tapi kalau dingin tuh dia kayaknya lebih adem gitu loh. Terus paling kalau misalnya penanggulangan aku selama ini aku lakuin sih kurang lebih seperti itu gitu. Mau ikutan ngomong ya? Udah nggak mau ya? Sorry ya, Kalistanya udah harus minum susu, jadi dia sudah diambil sama bapaknya. Lalu berikutnya apa aja yang aku pakai buat nanggulangin si eczema itu? Aku pakai si krim Ceradan. Itu aku direkomend sama dokter anaknya dokter anaknya Kalista. Jadi itu kremnya tuh bagus banget sih menurut aku. Aku pakai itu baru 3 hari, kayaknya nggak sampai 3 hari, malahan 2 harian gitu dia udah bener-bener memudar gitu, menghilangnya jauh banget deh dari yang sebelumnya. Habis itu buat si kulit kepalanya, kan kulit kepalanya Kalista kan kering banget, namanya Cradle Cap. Itu aku pakai buds organik yang flaky scalp apa ya gitu, jadi ada di sini. Terus itu ada yang lotion sama ada yang oil. Aku sekarang pakai yang lotion, cuman jadi pakainya itu sebelum dia dipakein sampo, jadi bener-bener dalam keadaan kering pakein dulu, terus habis itu dibilas. Habis itu kalau aku pakein sampo lagi. Samponya itu juga aku pakai Mustela Celotopia, jadi aku pakai buat satu badan gitu, buat sampo, muka, badan semua aku pakai jadi satu. Jadi pakai si bath dulu nih buat pala, bilas sampai bersih. Lalu pakai si Mustela cleansing cream kalau nggak salah. Iya. Lalu ada juga yang oilnya si Buds, tapi aku belum pakai. Aku berencana mau coba, karena kalau yang lotionnya itu dia suka masih kadang kambuh, kadang hilang gitu. Jadi aku dengar-dengar tuh banyak kan bilang yang oilnya tuh lebih bagus, jadi mau coba. Nah, terus setelah aku pakai itu semua, sampai sekarang tuh sebenarnya eczema itu kadang muncul, kadang hilang gitu. Nggak terus-terusan hilang dan nggak terus-terusan muncul. Cumannya jauh lebih baik daripada yang awal-awal kali itu sampai bener-bener ya kayak tadi ya fotonya. Itu begitu banget lah gitu, merah banget, dan aku merasa sih dia kayak gatel deh. Terus sekarang tuh udah jauh mendingan gitu. Semoga kedepannya tuh lebih mendingan lah. Oke, sekian video dari aku. Buat mami-mami yang anaknya mungkin ada kena eczema, gak usah khawatir. Semoga apa yang aku pakai, cara aku menanggulangi eczema itu bisa membantu kalian. Tapi jangan lupa nanyain dulu ke dokter anak kalian ya, boleh apa enggak dipakai. Sekian videonya, semoga bermanfaat dan jangan lupa buat nonton video kita selanjutnya ya. Thank you udah nonton.